Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, saya memulai dengan pertanyaan ya. Benarkah Al-Quran terakhir diedit tahun 1924 di Kairo? Pertanyaan ini sifatnya membuktikan fakta sejarahnya ya. Oleh karena ada seorang cendekiawan yang bernama Prof. Munim Siri, PhD ya. Beliau menjelaskan akan hal ini ya, tentang pengeditan Al-Quran di tahun 1924 di Kairo. Maka apakah ini benar adanya ya? Jadi ingat sekali lagi ya, ini sifatnya pertanyaannya, dan tentu ini saudara-saudaraku yang muslim bisa menjawab. Tapi coba kita lihat dulu penjelasan dari Prof. Munim Siri ya. Halo semua. Kita beragama bukan untuk percaya kepada kebohongan. Dan saya sudah sering menjelaskan bahwa klaim Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak pernah berubah adalah dusta. Tetapi, karena saya tahu bahwa masih banyak teman-teman muslim yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, jadi pada video ini, saya menampilkan penjelasan seorang cendekiawan muslim yang bernama Munim Siri. Dia mendapatkan gelar sarjana di International Islamic University di Islamabad, Pakistan, mendapatkan gelar master di University of California, Los Angeles, dan mendapatkan gelar PhD di University of Chicago Divinity School. Bidang studi dia adalah Al-Quran, sejarah, dan hubungan antar agama. Sekarang ini, dia adalah seorang associate professor, seorang dosen di University of Notre Dame, dan dia sudah menulis banyak buku dan artikel bertaraf internasional. Jadi, Munim Siri ini bukan seorang walaf bau kencur, bukan muslim abal-abal, dan bukan ustadz jadi-jadian. Dia adalah seorang cendekiawan yang pakar Al-Quran dan sejarah Islam yang diakui oleh dunia internasional. Dia yang akan menjelaskan kepada kamu bagaimana klaim Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak pernah berubah adalah dusta, seperti yang telah saya sampaikan. Saya sudah menaruh halaman situs, channel YouTube, dan video-video Dr. Munim Siri di kolom deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa menonton sendiri apa yang dia sampaikan tanpa dipotong setelah nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai aja ya. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan.
Ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artikel Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif? Ya, saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia.
kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Mun'im Siri di dalam sebuah seminar. Dia bahkan tidak menemukan kata yang lebih sopan daripada dit. Pada video ini, Dr. Mun'im Siri hanya menceritakan dua peristiwa editing Al-Quran. Yang pertama, pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Yang kedua, pada tahun 1924 di Kairo. Tetapi, sebenarnya, ada banyak peristiwa editing Al-Quran yang tercatat di dalam sejarah. Dan jika kita lihat, dari banyaknya kesalahan teks dan grammar di dalam Al-Quran yang ada sekarang ini, Al-Quran akan diedit lagi di masa yang akan mendatang. Dan perlu saya tegaskan, bahwa Al-Quran yang kita bicarakan bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia, tetapi Al-Quran di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Arab. Saya tahu bahwa teman-teman yang Muslim sulit untuk menerima ini. Tetapi, kita beragama bukan untuk percaya kepada kebohongan. Percaya buta kepada kebohongan itu bukan beriman, tetapi kebodohan. Jadi, berhentilah membohongi diri sendiri dengan alasan iman. Kenyataannya, Al-Quran yang dianggap wahyu dari Allah, tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, adalah kebohongan. Al-Quran hanya berbeda qiraat, berbeda cara baca, atau berbeda dialek, juga adalah kebohongan. Al-Quran dihafal oleh banyak orang pada zaman dulu, juga adalah kebohongan. Sejarah Islam sendiri menyatakan bahwa Al-Quran dibukukan karena hafalan orang-orang zaman dulu itu gagal. Al-Quran hanyalah salah satu buku buatan manusia yang mengalami proses editing yang panjang selama ribuan tahun. Kalau iklan tentang Al-Quran aja adalah kebohongan, apalagi isinya? Barang yang bagus tidak perlu iklan yang bohong. Iklan bombastis yang serba bohong itu sudah mengindikasikan bahwa barang yang dijual itu jelek dan palsu. Jadi, kalau kamu mau tetap beragama Islam, itu adalah hak kamu. Tetapi, kamu juga punya hak untuk keluar dari Islam. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau terus dibohongin seumur hidupmu? Apakah kamu beragama untuk berbohong dan dibohongin? Apakah menurut kamu, percaya kepada kebohongan bisa membuat kamu masuk surga? Apa yang membuat kamu harus tetap beragama Islam? Semakin kamu pikirkan, semakin kamu tidak menemukan alasan untuk tetap beragama Islam. Coba kamu pikirkan benar-benar. Apa yang membuat kamu harus tetap beragama Islam? Semakin kamu pikirkan, semakin kamu tidak menemukan alasan untuk tetap beragama Islam, kan? Kalau kamu sudah tidak punya alasan untuk tetap beragama Islam, kamu bisa keluar dari Islam sekarang juga. Kalau kamu mau keluar dari Islam sekarang juga, kamu bisa tulis, "Saya keluar dari Islam," di kolom komentar video ini sekarang juga. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini, dan kalau kamu belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Hasebi selo itbab Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang dikesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesusku.
selimutך מילים זה קומרה בחורה מילים זה tidur laut tak berlibi suap tak khalis dun maus berbicaralah Yesusku dengan suara lembut periksalah hati ini ajarku untuk taat bersyukur dalam cintamu menyerah pada rahmatmu berbicaralah Yesusku ajarku mengenalmu bicaralah Yesusku di tengah badai topan gelombang laut menerpa kami akan tenggelam kata yang hentikan badai kata yang beriku harapan berbicaralah Yesusku tenangkanlah hatiku Debere libi sua adua besel knafkha biklale nafsi inikha Seato ay bekha milim inaputasar milim silkhim nabako debere libi sua dan bekir pakar salo berbicaralah Yesusku sang perkataan dewa tanamkan kebenaranmu bentuklah aku sepertimu kata yang penuh kuasa kata yang menguatkanku bicaralah Yesusku batu karang yang teguh debere libi sua bechol sedang madaka Yahona libi asreni dimulai saya leha Nah, sahabat vlogger, tentunya saya tak dapat memberikan komentar apakah ini benar atau tidak. Tapi yang pasti silakan saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini silakan memberikan komentar ya. Salam sehat.